mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Orari. Organisasi amatir radio senantiasa setia berbakti untuk nusa dan bangsa, sukseskan pembangunan, mengembangkan bakat amatir radio, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk persatuan dan kesatuan. Menuju satu cita, kami Orari siap selalu mengabdi masyarakat, menjalin persahabatan bangsa demi negara kita, Republik Indonesia. Organisasi amatir radio senantiasa setia berbakti untuk nusa dan bangsa, sukseskan pembangunan, mengembangkan bakat amatir radio, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk persatuan dan kesatuan. Menuju satu cita, kami Orari siap selalu mengabdi masyarakat, menjalin persahabatan bangsa demi negara kita, Republik Indonesia. Himne Orari. Radio
Pembacaan Kode Etik Amatir Radio. Kode etik Amatir Radio. Amatir Radio berjiwa perwira. Secara sadar, ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain. Amatir Radio adalah setia. Ia mendapat izin amatir dari pemerintah karena organisasinya, dan ia akan setia dan patuh kepada negara dan organisasinya. Amatir Radio adalah progresif. Amatir Radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setika dengan ilmu pengetahuan. Ia membuatnya dengan baik dan efisien. Ia mempergunakan dan melayaninya dengan cara yang bersih dan teratur. Amatir Radio adalah ramah tamah. Jika diminta, ia akan mengirimkan beritanya dengan perlahan dan sabar. Kepada yang belum berpengalaman, ia memberi nasihat, pertimbangan, dan bantuan secara ramah tamah. Inilah ciri-ciri khas Amatir Radio. Amatir Radio berjiwa seimbang. Radio merupakan hobinya. Ia tidak akan memperkenankan hobinya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah, atau masyarakat sekitarnya. Amatir Radio adalah patriot. Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Wakil Wali Kota Batu, Bapak Insinyur Haji Punjul Santoso, yang kami hormati Kepala Dinas Infokom Kota Batu, Ketua Orari Daerah Jawa Timur, Ketua Orari Malang Raya, Ketua Orari Kanjuruhan, Ketua Rapi Wilayah Kota Batu, para peserta dan para undangan, serta saudara dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Lokal keempat Organisasi Amatir Radio Indonesia Kota Batu dengan keadaan sehat walafiat. Semoga ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita simak bersama. Dan selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Musyawarah Lokal keempat Organisasi Amatir Radio Indonesia Kota Batu. Kepada yang kami hormati, Yankee Delta Tri, Kilo 5 November, Bapak Bambang Joko Santoso, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Wali Kota Batu, Bapak Insinyur Punjul Santoso. Yang terhormat Infokom Kota Batu atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Orari Daerah Jawa Timur beserta pengurus. Yang terhormat Orari Lokal se-Jawa Timur, mohon maaf. Yang terhormat Ketua Orari Lokal Kanjuruan, Ketua Orari Lokal Malang Raya, Ketua Rapi Wilayah Kota Batu. Yang terhormat para peserta muslok ke-4 Orari Lokal Batu. Yang terhormat para undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menyelenggarakan suatu acara yang diamanatkan organisasi, yaitu Musyawarah Lokal ke-4 Orari Lokal Kota Batu tahun 2021. Atas nama panitia pelaksana Musyawarah Lokal ke-4 Orari Lokal Kota Batu tahun 2021, kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Orari Daerah Jawa Timur beserta jajarannya dan tamu undangan, serta kepada para peserta Musyawarah Lokal 4 Orari Lokal Kota Batu untuk mengikuti acara pembukaan ini. Musyawarah Lokal ke-4 Orari Lokal Kota Batu ini rencananya diikuti anggota Orari Lokal Kota Batu sebagai peserta sejumlah 71. Sampai sekarang yang hadir masih sejumlah anggota. Untuk itu panitia pelaksana sudah mencoba bekerja sama semaksimal mungkin untuk menyukseskan acara Musyawarah Lokal ke-4 Orari Lokal Kota Batu tahun 2021 ini. Namun apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi suksesnya Musyawarah Lokal ke-4 Orari Lokal Kota Batu. Amin. Demikian laporan singkat ini, kami selaku panitia pelaksana menyampaikan selamat bermusyawarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pelaksana Muslok ke-4 tahun 2021 Orari Lokal Kota Batu, Ketua Bambang Joko Santoso, Yankee Delta Tri Kilo 5 November dengan NRI 2007000500. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Orari Lokal Kota Batu kepada yang kami hormati Yankee Charlie Tri Romeo Foxtrot, Bapak Haji Ainur Rafiq SH.MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin. Tabi'in ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bapak Insinyur Haji Bonjol Santoso. Yang terhormat Bapak Ketua Orari Daerah Jawa Timur yang saya hormati. Yang terhormat DPP beserta pengurus Orari Lokal Kota Batu yang saya banggakan. Yang terhormat Bapak, Ibu sekalian, teman-teman seorganisasi dan para anggota Orari Lokal Kota Batu yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan bersama-sama berkumpul menghadiri dalam acara pembukaan musyawarah lokal keempat Orari Lokal Kota Batu tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang berbahagia, musyawarah lokal keempat Orari Lokal Kota Batu tahun 2021 merupakan perwujudan dari pelaksanaan ketentuan dalam organisasi sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Orari. Dalam musyawarah ini, Orari Lokal Kota Batu tahun 2021 kami sampaikan kepada para anggota Orari Lokal Batu, marilah kita bermusyawarah untuk bermuafakat dan menyongsong masa depannya Orari Lokal Kota Batu. Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan Muslok keempat Lokal Kota Batu tahun 2021 masih jauh dari kata sempurna. Sebab kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan akhirul kata, mohon maaf, perkenankan Bapak Subandi nanti selaku Ketua Orari Daerah Jawa Timur untuk menyampaikan pengarahan dan sekaligus membuka dengan resmi dimulainya Muslok keempat Orari Lokal Kota Batu. Dan kepada Bapak anggota Orari Lokal Kota Batu kami sampaikan bermusyawarah dengan baik. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Orari Daerah Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Subandi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Batu, Pak Bonjol. Yang saya hormati Pak Kapolres, belum nggak ada ya. Yang saya hormati teman dari Rapi atau yang mewakili Ketua Rapi. Yang saya hormati Ketua DPP Orari Lokal Batu. Yang saya hormati Ketua Orari Lokal Batu beserta pengurusnya.
dan yang saya banggakan, seluruh anggota Orari daerah Jawa Timur lokal Batu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dan melaksanakan musyawarah keempat Orari daerah Jawa Timur lokal Batu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang singkat ini saya sampaikan kepada seluruh anggota Orari yang sudah hadir pada pertemuan ini bahwa sejak dikeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri yaitu tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM hingga beberapa kali dalam hal ini menimbulkan tertundanya kegiatan-kegiatan organisasi maupun kegiatan amatir radio yang seharusnya dan biasanya kita lakukan. Tetapi memang harus kita pahami dan sadari bahwa keputusan pemerintah ini demi kebaikan rakyat semata. Untuk itu kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhinya. Dan juga sekalian saya sampaikan untuk pengurusan perpanjangan IAR dan KTA. Ya ini Batu sudah ada pakarnya atau belum, tapi insya Allah sudah ya, sudah masuk dalam tim di Orda. Bila ada kesulitan, daerah Jawa Timur juga sudah membentuk tim IT pada satu grup WA. Yang isinya adalah perwakilan tim IT atau pengurus orari lokal se-Jawa Timur untuk membantu anggotanya di lokal masing-masing. Jadi kalau masih ada yang kurang paham masalah IT, silakan hubungi pengurusnya, nanti pengurus akan masuk ke tim IT Orda Jatim. Dan pada kesempatan ini juga dengan hormat saya sampaikan kepada Pak Wakil Wali Kota atau yang mewakili dan juga kepada Bapak Kapolres kalau ada yang ini mewakili bahwa Orari adalah organisasi massa khususnya di bidang komunikasi radio, tetapi kami juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Untuk itu kami persilahkan Pak Wawali atau Bapak Kapolres untuk berkoordinasi dengan Orari lokal Batu bila mana membutuhkan bantuan kami dan pada kegiatan kemasyarakatan. Orari lokal Batu harus selalu siap untuk membantu. Dan juga kami sampaikan bahwa kami adalah cadangan nasional di bidang komunikasi radio. Bila terjadi bencana dan hal ini diatur pada Peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018. Sebelum saya tutup, saya juga nggak enak. Pak Wawali ini sudah sangat lama, bertahun-tahun katanya, kolsenya tidak kunjung ada ya. Mulai dari depan di sana tadi saya sudah disindir, merah rasanya kuping saya, pleng, 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 pleng. Ini ada apa ini? Gitu. Oleh karena itu Pak Wali, saya baru Februari ya, saya Februari menjabat menjadi Ketua Orari daerah Jawa Timur. Bagi ketua terpilih nanti, sepulang dari muslok ini, saya titip langsung Anda ketik, usulkan kembali Pak Wawali untuk memiliki call sign beliau. Pulang dari sini saya tunggu nanti tidak lama, jadi via PDF saja langsung kami kirimkan kepada kami insya Allah minggu depan, insya Allah Pak, minggu depan sudah akan keluar call sign Pak Wawali.
Pak Petal itu namanya siapa Pak Petal itu? Pak Suwandi, jangan khawatir. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan amatir dan menggunakan call sign, baik club station, baik repeater, dan termasuk juga call sign kehormatan. Orda yang baru ini tidak memungut biaya apapun. Demikian, gitu ya. Nanti guyonnya nanti setelah selesai ini guyon. Kalau sekarang nggak boleh karena ada Pak Wawali. Demikian sambutan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wabil walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Wakil Wali Kota Batu dan sekaligus membuka musyawarah lokal keempat Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Kota Batu tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Punjul Santoso, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Orari Jawa Timur, Bapak Subandi Sugito, SHMH. Beliau adalah senior kami, orang tua kami yang membantu salah satu berdirinya pemerintah Kota Batu ini. Terima kasih Pak Bandi. Saya lupa, waktu itu saya jadi pimpinan Dewan. Beliau tadi nyampaikan bahwa zamannya Pak Imam Kabul. Jadi, yang saya hormati Sekretaris Orari Jatim Pak Yusuf Sugeng Rawuh di Kota Batu, sekalipun mungkin Arema, Pak Bandi ini juga Arema asli. Yang saya hormati Ketua Orari Kota Batu Haji Ainur Rafiq SHMH, beliau teman saya Pak, anggota Dewan pertama. Jadi saya waktu itu sama Pak Sanusi itu anggota saya, Pak Rendra. Waktu saya Ketua Komisi A 99, terus saya 2001 pindah ke Kota Batu ketemu Pak Rafiq ini. Pendiri, salah satu pendirinya beliau ini. Ketua DPP Orari Kota Batu Pak Joko, kakak kami ini, dan seluruh anggota Orari Kota Batu, teman-teman kami dari Rapi yang berkesempatan hadir. Saya juga terima kasih Pak, karena Bu monggo pinara, rumah saya di depan ini, persis di depan hotel, rumah dinas. Ada ring O-nya yang masang Mas Petal. Balmon datang ke sini, saya mau dioperasi, kok nggak ada izinnya, kok ada ngebrik situ. Nah, alhamdulillah saya dibantu, dikasih call sign oleh teman-teman Rapi. Kalau enggak saya sudah masuk koran kemarin. Seberapa tahun, terima kasih. Nggih, Mas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat, sempat untuk bisa bersama-sama menghadiri undangan dari Orari Lokal Batu dalam rangka yaitu musyawarah lokal keempat tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Haja Dewanti Rumpoko yang sedianya beliau selaku Wali Kota Batu akan hadir secara langsung, tetapi pada waktu yang bersamaan ini
beliau ada kiat yang tidak bisa ditinggalkan, Pak Bandi. Beliau titip salam hormat kepada seluruh pengurus Orari Jawa Timur maupun Orari lokal Batu yang pada hari ini melaksanakan muskot yang keempat. Atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kota Batu, kami menyampaikan terima kasih atas dilaksanakannya musyawarah muskot keempat Orari Kota Batu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di muskot yang keempat ini nanti bisa menghasilkan suatu agenda sekaligus rencana kerja dari Orari lokal Batu dalam waktu tertentu, sekaligus menjadi bahan juga untuk Orari lokal Jawa Timur maupun pusat untuk agenda-agenda apa yang akan dilakukan oleh Orari lokal Batu untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program kerja dari Orari secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Orari ini adalah organisasi amatir radio yang sejak 9 Juli 1968 berdiri. Jadi saya lahir 61, Orari 68, 7 tahun setelah saya lahir, saya SD kelas 1, Orari lahir. Adalah suatu organisasi yang luar biasa, yang sudah tua, yang sangat memberikan kontribusi Pak Bandi kepada pemerintah mulai pusat, provinsi maupun daerah. Saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Orari yang mana pertengahan tahun kemarin Kota Wisata Batu kena bencana longsor di Brau, Desa Gunung Sari. Teman-teman Orari hampir pagi, siang, sore, malam melakukan bersinergi dengan seluruh masyarakat kami yang ada di sana bersama TNI Polri, Pak Camat, Kepala Desa, dan teman-teman dari Senkom maupun Rapi untuk bagaimana membantu bersama-sama untuk mengomunikasikan. Karena daerah kami ini dari 24 desa kelurahan, 9, kita ini masih ada desa Pak Bandi, 19 desa, satu diantaranya yang berbatasan dengan Pujon, yaitu di Gunung Sari, Dukuh Brau. Ini kena longsor, nah, teman-teman Orari setiap hari mengomunikasikan di sana kebutuhan apa yang diperlukan, karena sinyal tidak bisa. Kalaupun bisa baru menyampaikan hilang. Jadi teman-teman Orari standby 24 jam bersama teman-teman yang lain Rapi dan Senkom untuk bagaimana membantu pemerintah untuk mengomunikasikan kesusahan, kegiatan-kegiatan yang pada saat itu dilakukan. Tepuk tangan ini untuk teman-teman Orari, terima kasih. Yang kedua, sebetulnya setiap musyawarah lokal maupun pada saat musyawarah daerah atau rapat kerja daerah yang dilaksanakan di Batu, kami pada saat tahun 2012, pada saat pembukaan bersama Pak Haji Edi Rumpoko waktu itu juga pernah menyampaikan kepada teman-teman Orari pada saat itu, karena kantor kami yang baru dibuka, bagaimana kalau Orari pada saat itu untuk bisa berkantor bersama-sama organisasi radio amatir yang lain di Batu. Tapi pada saat itu respon kurang begitu bagus gitu Pak Bandi. Jadi akhirnya Orari juga sekarang berkantornya masih di alun-alun. Itu pun kantor yang lama dan sempat Orari dulu pindah di Sidomulyo. Saya itu sebetulnya sudah lama Pak ngebrik mulai sejak SMP sampai SMA, tapi tidak pernah punya call sign gitu loh. Jadi sembunyi-sembunyi gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya juga berkeluh kesah tadi, kebetulan ketemu sama Piantun yang asli Arema, mudah-mudahan hampir 10 tahun ya saya ini ngajukan call sign ke Orari, enggak tahu ya. Saya jadi anggota dewan sejak Orde Baru, Orde Lama sampai Orde Reformasi mulai 19 sampai hari ini, alhamdulillah enggak putus Pak. Jadi terus, jadi
mulai dari kabupaten jadi 4 periode sampai di sini, terus wakil wali kota 2 periode, tapi untuk ngurus kolsen saya tidak bisa. Ini ya, padahal pada saat zaman Orde Lama itu ya saya dengan sospol itu ya lulus. Jadi pada saat ujian di kantor kami itu kami juga nungguin, dan kami dijanjikan ya nanti dapat kolsen kehormatan itu dari pengurus pusat itu Jakarta. Tapi ya hilang begitu saja. Saya ngumpulkan KTP itu sering dimintai KTP, sering sampai 4 periode ketua yang ada di Batu tidak bisa lolos. Saya harus istiqomah mungkin ya, harus istiqomah. Mudah-mudahan kerahuan Pak Bandi yang dulu awalnya membantu pemerintah daerah untuk bagaimana menjadi daerah definitif, dan beliau 12 tahun sudah pensiun. Bukan karena untuk apa Pak, tidak untuk gaya-gayaan, karena sinyal terutama di daerah kami ini, di desa Songgokerto maupun Pesanggerahan, ini sangat jelek sekali. TV lokal tidak bisa. Jadi kadang-kadang HP pun juga sulit gitu loh. Padahal untuk Telkomsel, untuk XL semua ada di Kota Batu, tapi nggak tahu ini karena cekungan gitu, cekungan. Nah, oleh sebab itu kami ini setiap malam hanya monitor Pak, takut karena Balmon monitor terus. Ya kami kalau ngebreak ya terpaksa, kalaupun muncul ya pakai kolsen yang diberikan oleh teman-teman rapi gitu loh. Tapi kalau pada saat mobiling kadang-kadang enggak bisa, karena enggak bisa ke rapi, enggak bisa ke Senkom, saya mau ke Orari enggak berani karena enggak punya kolsen gitu loh. Jadi bukan karena Mas Yusuf ya. Jadi 4 periode ini. Jadi enggak cool ini. Mudah-mudahan kerahuan daripada bapak kami ini, orang tua kami nanti bisa mempunyai KTA. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini di Muskot yang keempat ini saya menyampaikan beberapa hal yang titip dan dari Bu Dewanti terkait dengan COVID-19. Dan alhamdulillah tadi sampaikan oleh Pak Bandi, memang Batu ini mestinya sudah level 1. 2 hari yang kemarin kita sempat kembali lagi ke level 2 karena ada kematian 3 orang. Karena kita punya rumah sakit Karsa Husada ini kebanyakan provinsi, yang ini tidak hanya masyarakat Kota Batu tetapi juga seluruh Jawa Timur yang hadir di sini. Oleh sebab itu saya sangat berterima kasih hari ini sudah bisa dilakukan Muskot keempat, dan menyusul sebentar lagi teman-teman rapi yang sudah beberapa hari yang lalu minta izin kepada kami. Kebetulan kami sebagai wakil ketua Satgas COVID-19, saya sampaikan nunggu Kota Batu untuk bisa level 2 minimal level 1. Karena sesuai dengan regulasi yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa kita tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan hajat yang besar lebih dari 20 orang manakala kita masih level 4. Dan alhamdulillah kita sudah level 1. Perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada teman-teman Orari, saya mohon bantuannya, karena sampai dengan tanggal 1 kemarin vaksinasi, capaian vaksin yang ada di Kota Wisata Batu sudah 131.474 atau 79,71%. Ini untuk vaksin pertama. Saya mohon maaf teman-teman kabupaten, Pak Sanusi, karena kita dulu bagian dari Kabupaten Malang, di sana 33 kecamatan, penduduknya 3 juta, kita hanya 200. Yang dulu hanya 1 kecamatan jadi pemerintah kota. Ini sudah 79%, dosis 2 baru 29%, untuk dosis 3 untuk nakes ini baru 81%, dan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat maupun daerah yaitu untuk lansia. Di Kota Batu baru 40%. Saya berharap nantinya melalui Muskot ini untuk bisa dikomunikasikan kepada orang tua kita, terutama saudara kita, tetangga kita, handetolan kita, untuk Bapak Ibu lansia ini untuk bisa melakukan. Memang kendala kita pada saat kemarin yaitu karena banyak komorbid ya, punya jantung, punya darah tinggi, punya
diabetes dan semuanya, tapi sekarang itu bukan menjadi hal, asalkan terkontrol bisa dilakukan. Karena apa? Kematian yang 3 kemarin kita dari level 1 naik lagi ke 2, yang meninggal yaitu umur 66 sama 73. Karena itu yang sangat rentan. Semacam kita hari ini yang hadir bersama-sama untuk mensukseskan Muskot keempat, mudah-mudahan aman, terkendali, tidak terjadi sesuatu. Terus berikutnya pulang ya kita harus segera ganti baju dan semuanya, cuci tangan, kalau perlu mandi, baru kita berkomunikasi dengan sanak keluarga, terutama orang tua, nenek yang ada di rumah. Kita enggak, istilah orang Batu ojo nyepelek no, bahwa COVID ini benar-benar ada. Oleh sebab itu di kesempatan Muskot yang sangat berbahagia ini, karena di orari ini dari berbagai lapisan Pak Bandi, mulai dari ada pejabatnya, ada dari pegawai swasta, pengusaha, pegawai bank dan semuanya, untuk bisa menyampaikan pesan dari Bu Dewanti ini agar supaya kecukupan terutama vaksin untuk dari lansia ini betul-betul dilakukan. Karena memang ada beberapa Pak di tempat kami, yaitu di Kecamatan Junejo, salah satu di RW di Jeding itu, malah Pak RW-nya yang menyatakan bahwa nggak usah vaksin. Saya sudah vaksin 2 kali, saya masih tetap COVID. Nah, itu kan nggak benar. Padahal nanti Presiden, pemerintah sudah ada rekomendasi bahwa nanti segala sesuatu urusan itu harus bermuaranya yaitu dari vaksin. Karena ini adalah kalau orang-orang yang pernah divaksin begitu terpapar COVID-19 yaitu hanya sakit-sakit batuk biasa. Tapi kalau dia punya komorbid apalagi kena ya langsung tidak bisa, karena itu Allah yang tahu, tapi semacam itu. Keluarga kami ini semua kena Pak, anak istri saya juga kena, saya punya komorbid pabrik gula, alhamdulillah sampai hari ini kami dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita memberikan edukasi semacam ini. Mengapa di Muskot ini perlu kami sampaikan, karena ini adalah program daripada pemerintah pusat yang disampaikan oleh Pak Bandi tadi, bahwa orari adalah salah satu bagian dari aset pemerintah, aset pusat yang harus menyampaikan, mengedukasi, membantu pemerintah mulai dari pusat, provinsi maupun daerah, karena ini di lokal Batu, untuk bisa mengedukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua saya berharap di dalam Muskot yang keempat ini nanti bisa menelurkan rekomendasi-rekomendasi, terutama untuk organisasi orari sendiri, yang kedua untuk kepentingan daripada kemaslahatan umat, terutama yang berhubungan dengan kegiatan sosial yang ada di wilayah Panjenengan, yaitu di Kota Batu. Karena sebentar lagi musim penghujan sudah barang tentu, karena kontur tanah di Kota Batu ini yang gunung maupun ya kita tidak mungkin Batu banjir, tapi kenyataannya pernah banjir Pak Bandi. Karena dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, motong pohon akhirnya dibuang begitu saja sampai ke sungai-sungai, akhirnya meluap, dan yang menjadi resiko nanti Panjenengan yang ada di Kota Malang, jadi semacam Bandung dan Jakarta. Ini jangan sampai terjadi. Lah orari punya tugas salah satunya untuk semacam itu. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman orari yang senantiasa di program apapun bersama dengan teman-teman Rapi dan Senkom ini yang berkolaborasi untuk membantu pemerintah daerah. Entah itu kegiatan keagamaan, entah itu hari-hari besar nasional, dan hari ini bulan ini kita ada hari ulang tahun pemerintah Kota Batu, insya Allah nanti tanggal 17 Oktober yang ke-20. Nah ini mungkin rangkaian tidak begitu banyak, tetapi orari, Rapi, Senkom dan semuanya ini senantiasa berkolaborasi Pak Bandi. Saya sangat berterima kasih dengan organisasi Panjenengan ini. Berikutnya di kegiatan-kegiatan apapun orari selalu tampil memberikan yang terdepan. Bahkan di grup-grup pamong kami, kepala desa kami, setiap malam itu dialnya itu kami monitor. Jadi kegiatan keamanan dan satpam dan semuanya. Tapi kami mohon nanti kepada kepengurusan yang baru maupun yang ada senantiasa ada komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah.
Berikutnya yang ketiga, saya berharap jangan sungkan-sungkan karena saya berpikir bahwa organisasi kita ini, Orari ini karena iuran dan semuanya ini dari anggota, Pak Robik dan Bapak Ibu yang lain, monggo kalau ada program yang bagus, semacam teman-teman Senkom termasuk Rapi, untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah Kota Batu. Karena secara aturan regulasi tidak boleh berturut-turut setiap tahun mendapatkan anggaran untuk operasional, Pak. Tapi minimal tiap 2 tahun sekali ada. Ya sampaikan proposal kepada pemerintah daerah, nanti kami bersama-sama anggota DPRD untuk memberikan untuk operasional kepada teman-teman Orari. Sebetulnya setiap tahun ada ini, tapi kami mau memberikan itu ewo pakai ewo, enggak diberikan ini juga perlu untuk operasional, mau diberikan tapi enggak ada gayung bersambut ini. Monggo nanti dari kepengurusan yang baru ada hal-hal semacam ini kan butuh segala sesuatu. Pemerintah daerah akan memfasilitasi semacam itu. Berikutnya saya nanti berharap ke depan jadi ada stesen yang sama seperti keinginan Pak Edi Rumpoko pada saat itu, bahwa di Kota Batu karena sinyalnya yang luar biasa dulu, almarhum Pak siapa namanya? Mamat, Bung Mamat itu yang senantiasa luar biasa terkait dengan Orari. Jadi bagaimana nanti ada stesen 1 bersama-sama diskon info kami bersama-sama dengan Satpol PP maupun Dishub agar ada repeater 1 gitu loh. Jadi nanti pemerintah daerah ini kami sedang mengupayakan perencanaannya ke depan ada repeater 1, nanti kita bisa gabung agar supaya keinginan kita bersama agar supaya karena kita ini kan sudah membranding, memberanikan diri menjadi destinasi wisata tidak hanya Jawa Timur Pak Bandi, nasional bahkan internasional. 2019 kemarin kunjungan wisata kita sudah 6,9 juta orang, tapi karena sekarang 2 juta karena ada pandemi ini. Oleh sebab itu mungkin teman-teman kita, saudara kita, Orari yang akan berwisata ke Kota Wisata Batu bisa kita pantau, kita bantu untuk bagaimana kalau ada kegiatan-kegiatan di jalan dan semuanya. Ini sangat bermanfaat. Bahkan di mobil dinas saya itu yang masang ya teman-teman Orari ini untuk komunikasi kalau kita keluar kota kita pakai. Tapi ya kan tidak berani menggunakan antena yang tinggi, takut di tengah jalan nanti kena sweeping gitu loh. Kan pesawatnya ya isu Pak, belum rig yang besar itu 901, tapi masih ya karena itu. Mudah-mudahan berkah Muskot keempat ini, saya tidak nagih Pak, tapi ini hanya mengingatkan agar supaya kolaborasi, sinergitas, koordinasi antara Orari dan pemerintah Kota Batu senantiasa bisa berjalan dengan baik di dalam Muskot pada pagi hari ini. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Sabtu 2 Oktober 2001 secara resmi musyawarah lokal keempat tahun 2021 Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Jawa Timur Orari Lokal Batu dengan tema revitalisasi eksistensi Orari Lokal Batu secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kepada kita semua agar supaya Muskot keempat pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini di luar schedule. Begitu sebetulnya ya agak sungkan saya. Gak enak. Dari awal tadi sudah disindir, di sini pun sudah disindir. Saya mencoba hubungkan ke atas dan saya request
Olsen, dari Pak Punjul Santoso, sudah kami request di sana sebagai Yankee Charlie 3, Papa Juliet Shera. Dilengkapi nanti, surat-suratnya dilengkapi, insya Allah minggu depan sudah clear. Terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Pak Punjul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jum'ahati Yankee Charlie 3 November Golebotol. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua jajaran pemerintah dan Bapak Wakil Wali Kota dan semua jajaran orari dari daerah Sampun Kota Batu. Alhamdulillah wasyukurillah maring Allah Subhanahu wa taala paring sehat walafiat amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namka fi majida. Ya Rabbana lahamnya bagi licul qadim sultanik. Allahumma shalli salatan dunia biha min jami'i wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutuhluna biha min jamil syayat wa tarfa'una biha indak alal darajat wa tubaluna biha asfal qayat min jamil khatafil hayati wa batal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'al yaman wa ahsan qafiyat mahaq bin amin. Ifat hamila kita bihadal bihaq hadhil asma'i wa bihaq kafiya ansar ha'mi aisin qaf ya sin ha'mi wa bihaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syarufil adi walaf sama'i wasyami'ul alim. Allah hafidun abalatifun qadim nazali hayya qayyum Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya acara terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama dengan lancar dan semoga insya Allah dalam musyawarah lokal keempat organisasi amatir radio Indonesia Lokal Kota Batu yang bertemakan revitalisasi dan eksistensi orari lokal Batu dengan bisa membawa kemajuan buat organisasi dengan eksistensinya bisa memberikan sumbangsih dan nilai positif yang berguna bagi kemajuan dan kemakmuran Kota Batu tercinta pada umumnya. Dan kami sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua dan sampai jumpa. 7-3. Baik, kami dapatkan terima kasih Bapak, Ibu, dan hadirin kalian berbahagia. Sedangkan acara musyawarah lokal keempat tahun 2021 telah selesai.
Berikutnya nanti kita akan masuk pada sidang paripurna pertama yang akan membahas tentang jadwal acara, tata tertib, quorum, dan pemilihan pimpinan sidang. Nanti kami mohon kepada seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian acara pada sidang-sidang paripurna di Muslok ini. Untuk itu kepada Pak Punjul dan dari undangan yang lain kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Matur nuwun. Acara kita break 10 menit, setelah itu kita masuk pada sidang paripurna pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menginjak acara paripurna 1, yaitu tentang pembahasan musyawarah lokal keempat tahun 2001 Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Jawa Timur Lokal Kota Batu pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama biar di dalam pembukaan musyawarah lokal Kota Batu ini diberi kelancaran, tidak ada halangan satupun untuk kedepannya. Mari kita membacakan suratul Fatihah biar lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Pada sampai detik ini, anggota berjumlah 69. Oh ya. Oh ini ya. Ya dibuka nggih. Pada siang hari ini sidang paripurna 1 kita buka dengan baik. Untuk menanyakan dari laporan OC pada detik terakhir ini anggota berjumlah 69, yang hadir 41. Berarti sudah memenuhi quorum. Bisa disahkan? Gimana Bapak Ketua, pada siang hari ini yang hadir 41, sedang anggota jumlah 69. Oke, baik ya, sudah saya cek, memang ada beberapa yang tidak hadir ya. Dari berapa? 69. Dari 69 yang hadir 41. Quorum ya. Quorum. Oke, quorum bisa dilaksanakan. Ya.
acara selanjutnya yaitu pembacaan tatib. Kita tawarkan kepada anggota orari lokal Kota Batu ini, tatib ini dibaca atau hanya langsung dibaca, karena mengingat waktu ini sangat banyak sekali. Atau kita sahkan langsung atau kita tawarkan bagaimana? Langsung. Terima kasih. Berarti sudah kita menginjak acara yaitu pemilihan ketua sidang. Nah ya ini. Iya, macam ini. Baiklah, saya mewakili dari pimpinan sidang Paripurna 1 membacakan rancangan agenda sidang musyawarah lokal 4 orari lokal Kota Batu. Sidang Paripurna 1 sudah registrasi peserta, yaitu sudah memenuhi quorum. Pembukaan muslok sudah dilaksanakan. Pengesahan sidang muslok sudah dilaksanakan. Pengesahan agenda sidang, pengesahan tata tertib sidang, pemilihan pimpinan sidang, penyerahan mandat dan palu sidang muslok untuk sidang paripurna pertama. Ya, berikutnya adalah pemilihan pengesahan jadwal acara, karena nanti akan ada sidang paripurna 2, sidang paripurna 3. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak pimpinan sidang ya, untuk mengesahkan acara. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dibacakan Ibu Sekretaris yang mana hasil dari paripurna 1 ini sudah kita setujui bersama. Untuk melanjutkan pemilihan sidang, ketua sidang ini nanti kita tawarkan kepada anggota orari lokal Kota Batu ini, biar di dalam perjalanan pemilihan ketua sidang ini nanti biar fair dan lancar, tertib, karena sudah insya Allah nanti dihandle oleh Bapak Ketua Orda. Bagaimana kalau kita tawarkan kepada panjenengan semuanya, setujukah pemilihan sidang ini dipimpin oleh Bapak Ketua Orda Jawa Timur? Tuh. Terima kasih. Sebentar ya teman-teman. Sebenarnya di lokal sendiri kan seharusnya ada ya. Tetapi kalau memang disetujui ya, memang ada hal-hal yang banyak pembenahan. Maaf. Tempo masa-masa lalu itu banyak hal-hal yang penyesatan. Jadi Orda Jatim kami sudah bermusyawarah bahwa ini adalah suatu pembinaan khususnya di organisasi. Bahwa nanti kalau memang ini dipimpin oleh Orda, jadi tidak selalu cuts gitu ya, Ordanya tidak selalu salah begitu, biar nanti nggak apa-apa kalau memang ini disetujui, sekaligus kami melakukan pembinaan. Gitu ya. Kira-kira ada yang tidak setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Setuju ya? Setuju? Baik, silakan. Terima kasih. Baik, karena saya akan menunjuk sekretaris daerah nanti untuk mewakili saya menjadi ketua sidang. Gitu. Oke, setuju ya? Setuju, oke.
Terima kasih. Dalam acara paripurna 1 ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semuanya anggota juga setuju kalau pemilihan sidang ini dipimpin oleh Bapak Subandi selaku Ketua Orda Jawa Timur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada pemasukan juga baru. Untuk mendampingi Pak Bandi ini saya serahkan ke usaha lokal jadi 2 gitu Pak ya. Jadi Pak Yusuf juga bisa ya. Sebagai enggak boleh ya aturannya ini. Oh iya, iya. Iya, nggih. Nggih. Terima kasih Pak Bandi. Ini sudah saya serahkan sebelumnya kepada Pak Bandi selaku pemilihan sidang dalam paripurna 1 ini. Terima kasih. Kawan-kawan kalian yang berbahagia, memang kita ini dalam proses pembelajaran. Harusnya kita juga taat pada ADART dan tata tertib yang sudah kita sepakati. Bahwa pimpinan sidang itu terdiri dari 3 orang. Kalau sudah sepakati yang pertama dari Orda, harus ditambahi 2 lagi dari peserta muslok. Oleh karenanya saya mengharapkan ada masukan dari peserta muslok, siapa 2 orang itu yang akan mendampingi daripada Orda dalam rangka memimpin sidang-sidang di dalam muslok 4 orari lokal Kota Batu ini. Jadi tidak hanya setuju dan sebagainya, bukan berarti itu. Sebetulnya di tatip ini banyak hal yang memang harus kita sesuaikan dengan ADART. Teman-teman harus paham juga. Ini yang jadi PR kita dalam rangka proses ini. Cek. Assalamualaikum. Untuk lokal, ya, nama saya Pak Untung. Jadi saya untuk yang lokal mewakili, saya minta Pak Robert sama Pak Joko. Terima kasih. Gimana? Pak Joko sama Pak Robert, silakan. Kalau Pak untuk mengajukan, saya minta persetujuan dari anggota yang hadir ini. Ngacung berapa yang jumlahnya? Berapa itu? Sudah cukup memenuhi syarat ya. Jiran nggih. Sudah cukup. Terima kasih. Sidang paripurna kita tutup. Kita tinggal penyerahan untuk ketua definitif ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Saudara Cahyono, Yankee Charlie Tree, Mike Bravo Kilo, memang pimpinan sidang itu terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Jadi meskipun tadi belum, tetap karena saya diberi tugas oleh Pak Ketua, pasti tetap akan saya minta sebagai wakil atau sekretaris dari lokal setempat. Jadi sebagai wakilnya jenengan ya, wakil dengan sekretaris ya. Kalau nanti dibantu catat dengan apa yang terima kasih telah mempercayakan kepada Orari Daerah Jawa Timur, dan saya diberi tugas oleh Ketua Orari Daerah Jawa Timur. Maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna kedua musyawarah lokal keempat Orari Daerah Jawa Timur Lokal Batu dimulai. Sesuai dengan agenda sidang dan memang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sidang, kami silahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Orari Lokal Batu. Kami silahkan. Karena azan ditunggu dulu ya.
Kalau ajannya sudah selesai, silakan dimulai. Silakan untuk pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban Ketua Orari Lokal Batu. Silakan Pak Rofik juga ditawarkan kalau memang teman-teman sudah dibagikan, dibacakan beberapa bagian saja dan ditawarkan ya. Kalau sudah dibaca, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaporkan yaitu selaku pengurus Orari Lokal Kota Batu, yang mana pada siang hari ini kita akan melaporkan pertanggungjawaban pengurus Orari masa bakti 2018 sampai 2021. Kita minta persetujuan teman-teman, apa dibacakan semuanya atau hanya global saja? Global aja ya. Ya, terima kasih. Keuangan aja kalau gitu kita sampaikan. Selama pada akhir bulan ini, insya Allah Orari Kota Batu dengan sisa dana Rp430. Jadi itulah yang bisa kita nikmati, karena sisa pemasukan dari Oda waktu itu 8, sekian. Dengan kebutuhan-kebutuhan seperti ini, sekarang sisa dana 500 sekian, 500.000, bukan 500 juta. Itu jadi yang bisa kita ketahui. Mungkin panjenengan sudah punya semuanya. Dengan ini biar cepat perjalanan muslak ini kita, iya. Kita bacakan aja sebagai untuk jumlah anggota saja biar tahu ya, sedikit aja. Untuk tingkat anggota penegak 2 personil, penggalang 20, siaga 79, jumlah total 101. Anggota baru tahun 2022 sampai 2005, tahun 1912 yaitu anggota sebanyak 12 anggota, jumlah 12 anggota juga. Anggota naik tingkat dari Bravo 43 personil. Jadi untuk catatan yang Kicari almarhum Pak Anto, juga yang Kicari Pak Teguh, Pak Ahmad Jainuri dan Pak Handoko untuk peningkatan. Nama-nama anggota kita yang meninggal: 1 Abbas Solikin, Yankee Bravo, Eko Kilo Bravo, Pak Martin, juga Pak Ahmad Gunawan, Pak F. Rudianto, 5 Pak Sunarko Hadi, 6 Sugeng Muslikan, 7 Mulyo Hadi, 8 Bambang Priyono, 9 Bambang Sulyono. Jadi teman-teman yang sudah meninggal tidak mendahului kita. Anggota akhir pengurusan tahun 2018-2021 penegak Yankee Bravo yaitu penggalang 23, siaga 50, pemula 20, jumlah 91. Jadi itu yang bisa kami sampaikan sekilas saja, karena banyak kalau kita bacakan ini cukup 1 jam ini. Terima kasih atas partisipasi panjenengan, kekompakan panjenengan. Saya
banyak-banyak ribu mengucapkan terima kasih atas dalam muslok yang keempat ini, semoga lancar dan tertib. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pejabat Ketua Lokal Batu. Jadi sesuai agenda muslok, kami silakan laporan DPP Orari Lokal Kota Batu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Orda Jawa Timur beserta jajaran pengurus, yang kami hormati pimpinan sidang serta peserta muslok yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin sehingga bisa hadir untuk mengikuti serangkaian acara pada muslok 4 Orari Lokal Kota Batu ini. Saudara kalian yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan sidang bahwa agenda kita meminta laporan pertanggungjawaban daripada DPP Orari Lokal Kota Batu. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa perjalanan DPP Orari Lokal Kota Batu memang penuh dengan dinamika. Berawal dari hasil muslok 3 bahwa DPP Orari Kota Batu telah terpilih yang pertama Pak Haji Solikin, Yengki Bravo, Trikoglo Bravo. Yang kedua Saudara Aris Yulono, Yengki Charlie Tri Kilogel Papa, dan saya sendiri Cahyono. Namun di tengah perjalanan memang terjadi sebuah dinamika yang bisa membuat DPP stagnan dalam perjalanannya karena kedua anggota DPP berhalangan tetap. Sesuai dengan anggaran dasar dan petangga adalah berhalangan tetap, baik meninggal dunia maupun sebab-sebab yang lain yang disebabkan karena inkrah terkait masalah hukum. Sehingga kami sendiri tidak bisa melaksanakan tugas-tugas itu. Namun demikian, di pertengahan tahun 2020, kami bersama Ketua Orari Lokal, Pak Handoko, melaksanakan pengisian daripada 2 anggota DPP yang kosong. Dan alhamdulillah terpilih yang pertama Pak Joko Sujoko, Yengki Delta Tri, Juliet Kilorkar, dan Pak Rahmat Bajuki, Yengki Delta T 5 Mike Romeo. Kemudian berikutnya, dari hasil pengisian anggota DPP itu oleh pengurus dilanjutkan ke Orda Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan. Alhamdulillah sampai dengan pelaksanaan muslok ini, SK pengesahan tidak turun. Sehingga kita melaksanakan tugas ini setengah hati. Mohon maaf, setengah hati. Entah karena sebab apa di daerah sampai SK ini tidak turun. Harusnya SK itu turun sebagai pijakan dalam bekerja bagi DPP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ADRT. Inilah perjalanan yang perlu kawan-kawan ketahui dari DPP. Namun demikian kami berupaya tetap pada pengurus kita melakukan komunikasi. Yang pertama, di pertengahan tahun 2020 pada tanggal 9 Juli, kami juga melakukan komunikasi dengan pengurus. Yang intinya bagaimana membangun sinergitas antara pengurus dengan DPP. Setidak-tidaknya dalam kurun waktu triwulan atau caturwulan, pengurus memberikan informasi tentang kondisi organisasi kepada DPP. Alhamdulillah Pak Pandi tidak dilakukan oleh pengurus.
Sehingga kami melakukan pengawasan secara sporadis. Ya, sekali waktu memang kegiatan-kegiatan pengurus kita awasi, kita berikan masukan, kita nasihati dan sebagainya. Itu yang jadi persoalan-persoalan sehingga perjalanan DPP sampai dengan saat ini tidak bisa berjalan normal. Namun demikian di pelaksanaan mutlak ini alhamdulillah DPP juga mendapatkan amanat untuk mengawal pelaksanaan mutlak 4 sekaligus dipercaya sebagai ketua SC daripada mutlak ini. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan, mudah-mudahan bisa selesai sampai dengan berakhirnya. Tentunya kami berharap bahwa ke depan ini terpilih ketua orari lokal dan DPP yang memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki jiwa pengayom dan perekat di antara anggota. Kalau kita melihat sampai saat ini bahwa keanggotaan orari Kota Batu yang semula 101, alhamdulillah sekarang tinggal 69. Berarti terjadi kemunduran daripada kinerjanya. Dengan berkurangnya jumlah anggota kami menilai terjadi kemunduran. Entah ini apa yang menjadi persoalan. Apakah pengurus kurang dekat dengan anggota atau yang terjadi kebuntuan atau yang lainnya. Kemudian dari sisi kegiatan yang lain, kami melihat bahwa yang pertama, kegiatan-kegiatan untuk kegiatan net, alhamdulillah kami DPP memberikan acungan jempol untuk kegiatan net yang dikomandoi oleh Bu Puji. Kemudian yang berikutnya dari kegiatan-kegiatan partisipasi kepada pemerintah daerah bahwa orari daerah hanya terkesan menunggu bola. Tidak hanya yang disampaikan oleh Pak Punjul tadi, harusnya kita bisa merebut bola dengan program-program orari yang baik. Kemudian yang lainnya, saya kira teman-teman tahu sendirilah kondisi orari masa bakti 2018 sampai dengan 2021. Saya tidak perlu ngomong. Teman-teman sendiri yang merasakan kami DPP sudah berupaya semaksimal mungkin. Baru menjelang mutlak ini terjadi sinergitas yang bagus. Baik pengurus lokal, PJ, pelaksana atau pejabat ketua lokal maupun pengurus dan juga DPP sehingga berjalan dengan baik. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi yang terakhir, kami berharap pada kawan-kawan bisa mengikuti seluruh rangkaian daripada pelaksanaan mutlak ini tentunya dengan pikiran yang jernih. Kita kesampingkan emosional kita belajar berorganisasi yang baik melalui orari yang kita cintai ini. Setuju? Bisa disetujui? Baik, saya kira itu kawan-kawan sekalian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku Ketua DPP bersama Sekretaris Marahmat Basuki dan anggota Mas Joko, manakala di dalam kinerja DPP selama ini ada yang kurang baik, ada yang kurang berkenan, di hati kawan-kawan sekalian, anggota orari lokal Kota Batu, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekira itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan agenda sidang, nah kita sekalian belajar untuk memahami ADART. Jadi untuk ketua lokal, karena ini ketua lokalnya sudah menjadi salah satu pengurus daerah, maka secara otomatis wakilnya naik sebagai pejabat ketua lokal. Dan ketika muslok itu memberikan laporan pertanggungjawaban. Dan untuk DPP itu hanya memberikan laporan DPP, jadi bukan laporan pertanggungjawaban, laporan DPP. Dan ketika, jadi kita sekalian, ketua DPP berhalangan tetap, meninggal, salah satu contohnya otomatis digantikan oleh sekretaris. Itu sudah diatur oleh ADART.
Dan kemudian yang terjadi di sini adalah sekretaris DPP inkrah, nah di penjara. Akhirnya itu termasuk berhalangan tetap ya. Nah, jadi akhirnya dilanjutkan oleh anggota. Itu sudah secara otomatis, jadi tidak perlu harus SK. Sesuatu yang sudah diatur tidak di ADART, apalagi hanya tinggal berapa saat melanjutkan, itu seperti itu. Tetapi ternyata pada perjalanannya DPP boleh mengangkat anggota. Nah, karena di situ diatur juga. Nah, disinilah mungkin yang dimaksud Pak Cahyono membutuhkan SK. Tetapi saya selaku sekretaris waktu di daerah, jadi kita sekalian ini saya jelaskan sedikit, kami tidak ada menerima adanya tambahan DPP. Nah, bila itu ada akan kami laporkan ke ketua, maka akan dibuatkan SK. Jadi beda lagi, karena kalau hanya Pak Cahyono, jadi ada dua hal. Loh, kalau saya sendiri boleh Pak meneruskan? Boleh. Tapi kalau dirasa perlu teman, nah menunjuk lagi juga boleh, otomatis dengan kesepakatan dari pengurus. Nah itu juga sudah diatur. Nah otomatis, nah itu mengajukan SK kepada Ketua Orari Daerah Jawa Timur. Jadi ini, jadi kita kalau berbicara ADART, insya Allah seperti itu. Demikian juga segala sesuatu yang diatur boleh dilakukan atau tidak secara langsung, karena biasanya hanya melaksanakan ya. Nah kecuali karena dikhawatirkan ada keputusan-keputusan seperti yang terjadi di pusat, karena tidak semua itu pasti benar. Karena ada hal-hal krusial yang mungkin nanti ADART harus diatur ulang atau direvisi. Tapi yang saat ini semua itu memang masih beberapa tafsir yang saling menguatkan antar pihak. Tetapi yang terjadi di Batu adalah memang kalau ada tambahan, kami dari Orari Daerah tidak mendapatkan laporan. Jadi itu. Baik, terima kasih. Jadi sidang hari ini sekalian untuk pembelajaran ke depan, ini memang saya sesuaikan dengan agenda. Jadi ketika laporan pertanggungjawaban bisa langsung dengan tanggapan, tetapi karena agendanya adalah langsung laporan DPP, sekarang adalah tanggapan peserta muslok. Jadi seperti yang saya sampaikan, Orari Daerah Jawa Timur sesuai dengan arahan Pak Ketua, kami selalu beracuan pada ADART. Jadi di sini ada tanggapan, silahkan menilai. Dan selanjutnya adalah menerima atau menerima dengan catatan. Jadi itu. Nah kami silakan. Yang pertama adalah tanggapan untuk laporan pertanggungjawaban dari ketua, dari pejabat ketua lokal Batu. Silakan.